Komisi satu yang notabene Apa? kerjanya paling banyak nih, Pak. Kerja paling banyak, paling padat, kemudian mitra kerja paling banyak, tapi orang menyebut itu komisi air mata, bos. Paslu Sudah menyiapkan hari tenaga. ini dengan KI, Komisi Informasi, kemudian dengan KPI, Komisi Penyiaran, dan Kominfo terutama yang lagi intens kaitan dengan migrasi TV analog Yes. ke TV digital. Kita juga itu soal jangan, walaupun kita kadang-kadang dalam hati ya, kita mengkaitkan untuk pengen kepilih lagi, Yes. pengen didukung orang dipilih karena kita kebaikan kita, tapi agama nggak mengajarkan itu. Siap. Saya sampaikan ke ibu-ibu itu, ke majelis taklim, kemana-mana siapa, bahwa kita hidup orang beragama, perintah agama adalah tolong menolong. Saya anggota dewan, saya nolongin ibu, saya nolongin anak ibu. Mungkin suatu saat ibu nolongin saya. Siap. Kalau saya punya kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat dan segala aktivitas yang sudah sahabat Ekbis lakukan. Ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Ekbis Banten ya. Kemudian juga follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan juga di TikTok ya. Sudah hadir narasumber Faiz di sore hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ya teman-teman sahabat Ekbis. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Bapak Jajuli Abdillah. Assalamualaikum Pak Jajuli, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Makasih Pak, lancar banget ngomongnya lu. Sudah hadir di podcast Ekbis. Mungkin bisa disapa-sapa dulu nih Pak Jajuli. Saya karena Pak Is aja nih di Ekbis, saya mendadak saya kesini. Banyak acara saya batalin. Kita bisa jumpa teman-teman dan para sahabat semuanya. Selamat sore dan kita bisa ngobrol bareng. Siap. Ini kalau Faiz lihat title-nya Pak Jajuli kan luar biasa, selain sebagai wakil rakyat juga sebagai dosen, aktivis juga, kemudian juga banyak mengikuti organisasi di sana sini. Ini kalau pertanyaan Faiz yang pertama, Pak, lebih Tahu enak aja lu. lebih enak jadi wakil rakyat, dosen, aktivis atau ikut banyak organisasi? Itu pilihan. Bukan, kalau aktivis kan jiwa, karakter, aktivisme gitu kan. Walaupun dia sebagai apapun profesi. Ya aktivis harus menjadi aktivis lah. Kan? Aktivis bukan profesi. Yes, betul. Kalau profesi ditantau, Siap. gajinya berapa gitu. Yang jelas kita nikmatin di mana situasi kita ada, kita harus punya produktivitas ya, Yes. gagasan. Mungkin yang berbeda dari kebanyakan. Dan saya juga menyukai tantangan dan hari ini di gedung Dewan saya berkantor dan banyak dinamika yang dari yang lunak sampai yang keras gitu, dari yang dinamis sampai yang statis gitu. Yes. Jadi ya kita jalan aja gitu. Bukan jawaban itu, Pak. Pilihnya. Kalau dosen lebih enak, lebih dosen asik. profesi ngajar. Ngajar itu kita ngajar, apalagi konsep pendidikan saya kan konsep kita dimanapun bisa belajar dan bisa mengajar. Bahkan saya punya kelas di luar kampus dan di luar gedung Dewan. Yes. Kumpulin anak-anak yang memang mau ngobrol, mau belajar. Dengan kurikulum kita bicara soal demokrasi, Yes. soal sosial, soal ekonomi, soal agama. Nah, ini masih intens. Bahkan ruang Komisi 1 itu saya jadikan tempat ngobrol. Saya geser gitu. Biasa di lapangan, pinggir kali, pinggir sungai, di kafe. Yuk sekali-kali ramaikan itu di ruang komisi gitu kan. Siap. Nah, sekali-kali podcast boleh di sana. Siap, boleh. Kita punya banyak kawan dosen sehingga dia punya mahasiswa. Yes. Lalu saya bilang, saya tantang. Siap. Udahlah, mahasiswa itu jenuh di kelas. Udah bawa ke sini ke gedung Dewan Siap. biar bisa menikmati suasana yang berbeda kan. Siap, betul. Nah, tapi secara gagasan, substansi, materi, mata kuliah segala macam ya tetap tersampaikan gitu. Siap. Jadi semua punya tantangan, semua punya Ya. semua punya kelebihannya masing-masing ya, Iya. Pak. Ini sekarang berada di Komisi 1 yang notabene kerjanya paling banyak nih, Pak. Kerja paling banyak, paling padat, kemudian mitra kerja paling banyak, tapi orang menyebut itu komisi air mata, bos. Air mata karena Mitranya banyak banget soalnya Komisi 1, apalagi Banyak. bentar lagi 2024 nih kan, Tambah bermitra dengan kepemiluan KPU, Bawaslu, kan, dan lain dan sebagainya. KPU, Gimana ini, Pak? Bawaslu, Sudah menyiapkan hari tenaga. ini dengan KI, Komisi Informasi, kemudian dengan KPI, Komisi Penyiaran, dan Kominfo terutama yang lagi intens kaitan dengan migrasi TV analog Yes. ke TV digital. Kita juga itu soal internet, soal bagaimana kemampuan publik untuk menyerap dan kemampuan memiliki set top box ya dan sebagainya, ini menjadi tantangan buat Komisi Air Mata. Iya, Komisi Air Mata.
Kalau matanya tambah air matanya kita nangis di ruangan kita. Ya kan, yang gagal menginjek, yang gagal nasibnya untuk diangkat menjadi P3K, Siap. yang gagal juga berproses menjadi ASN. Nah, ini kita tampung dan kita urai masalahnya di mana sehingga kita bisa distribusi. Siap. Ini ranahnya pusat, Menpan RB, ranahnya BKN, ranahnya BKD, atau Siap. ranahnya siapa. Nah, ini kan memang harus begitu. Siap. Jadi harus siap-siapin tenaga nih, Pak. Tenaga, kemudian mental dan lain iya. sebagainya. Tapi kemarin Faiz juga sempat pride sama Pak Jajul ini kemarin belum lama ini baru aja dapat Ya, piagam dari teman-teman Forum Silaturahmi yang mana nih? Banyak di soalnya nih. Tangerang. Saya bagian dari salah satu penggerak literasi di Yes. Tangerang ya. Saya buka saung-saung baca dan saya memang konsep sudut pandang saya terhadap perpustakaan misalnya ini bukan sebuah bangunan yang tinggi besar yang temboknya tebal-tebal, bukunya lemarinya rapi-rapi, Yes. tapi orang anak muda atau remaja atau anak-anak mau baca nggak pakai sepatu dilarang, itu nggak rapi dilarang gitu, dan sangat kaku dijaga. Nah ini kita dobrak sehingga kita Yes. ingin bahwa literasi ini bukan hanya membaca, tapi Yes. juga berdiskusi, berdialog, beraktivitas, berinovasi, punya talenta, kemudian juga membuka ruang-ruang yang bisa mendatangkan inspirasi, baik betul. di dalam tembok maupun di luar tembok. Siap. gitu. Karena Jadi, belajar itu nggak harus. oh iya, ya, jadi sambil duduk, sambil tiduran, sambil celentang lah, dia jangan dibatasi, gitu. Jadi jangan tembok-tembok besar itu, bangunan itu sebagai sebuah proyek saja, Yes. sehingga setelah dibangun, kemudian bukunya banyak, sampai puluhan tahun bukunya sangat rapi dan banyak nggak ada yang dibuka itu bukunya itu. Siap. Karena sekolah mahal biasanya identik dengan bangunannya, Pak. Ya, nah itulah persoalannya kan. Nah itu masih terperangkap di situ. Nah, kita ingin mencoba bergeser dari situ, sehingga mencoba untuk merubah pos kamling yang tadinya buat ngopi dan ngerokok, ngopdut ya, ngopdut ya, kemudian ngadu bako gitu, main remi. Nah kita geser sedikit, taruh Al-Quran terjemah, taruh Yes, buku-buku Masya Allah. dikit ya, sehingga anak-anak sambil main game, Siap. baca tuh baca gitu kan. Siap. Karena kan luar biasa. Siap, Pak. Pak Jajuli juga salah satu wakil rakyat yang sangat aktif sekali bermain media sosial. Ini Instagramnya jalan. Ngintip aja loh. Update terus dan lebih banyak update-nya bareng emak-emak ini, Pak. Selain dengan anak muda. Aduh. Kenapa suka banget dengan emak-emak, ibu-ibu gitu. Sering banget di-share di sosial pribadinya diskusi bareng emak-emak ini gimana Faiz, nih? kita Nabi sendiri kan ketika ditanya hormati siapa, ibu kan, ibu itu kan perempuan. Siapa lagi? Ibu 3 kali. Dia menjawab ibu, baru bapak kan, Yes. baru laki-laki gitu ya. Nah itu, dan surga juga di bawah telapak kaki ibu. Yes. Dan yang agak rewel untuk dan peduli kaitan dengan urusan-urusan masyarakat, urusan anak, sosial rumah tangga itu memang ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya kan, dan jumlah ibu-ibu juga lebih banyak, ya kan. Dan di komunitas-komunitas pengajian, senam, komunitas paguyuban itu memang ibu-ibu, ya kan. Di olahraga juga kan itu ibu-ibu. Nah segmen itu memang akhirnya punya ledakan sendiri. Saat hari ini sekali kita ketemu, masuk pikirannya, kemudian masuk ke hatinya, kita nggak bisa lepas tuh. Betul. Nggak bisa lepas. Dan kita jangan mendoktrin, jangan mendoktrin. Kita apa dalam teorinya itu bicaralah dengan sebuah kaum dengan bahasa kaumnya gitu kan. Saya Jadi mencoba jangan sok paling pinter Nah nih. iya, gitu saya ya. mencoba. Bahkan tadi mengaktivis bisa kita bicara dengan ibu-ibu, dengan remaja kita bisa dengan bahasa Siap. remaja. Di kampus setelah akademik kita bisa Yes. seminar-seminar kita harus tahlilkan juga Dahsyat. gagasan di situ. Siap, termasuk dengan anak-anak muda. Dengan Biasanya anak anak-anak muda itu anak-anak yang mohon maaf paling susah banget diomongin, Pak. Ya itu, ada kebiasaan, lu nggak ngaji, oh diomongin. Ketika ngaji, tumben lu ngaji. Gitu. Kok lu nggak sholat ke masjid? Wah diomongin dia nggak sholat. Pas ke masjid apa kadang muda? Gua, tumben lu, gua ke masjid diomongin, gua nggak ke masjid diomongin kan gitu. Kita harus masuk di situ dan memang penggerak untuk sekarang kan apa generasi Z, generasi Y, milenial segala macam. Kalau saya udah kolonial ya. Itu memang harus dihadirkan satu sajian yang dia respon dulu. Yes. Nah kalau udah respon secara rasional masuk, itu kembali kita masuk ke sana. Kontennya apa? Siap. Nah makanya saya mendorong ada komunitas kreatif ya, ada konten kreatif. Karena saya di Komisi 1 semakin dalam mengetahui tentang kajian tentang media, medsos. Apalagi menjadi kewenangan saya dengan Kominfo, dengan Komisi Penyiaran, dengan Komisi Informasi, Yes. dengan lembaga penyiaran. Makanya saya ini harus menjadi sarana penyampai pesan. Yes. Ya kan, nah penyampai pesan berarti
apa? Nah, harus diisi dengan konten dong. Buat apa hanya sekedar pesan? Yes. Nah, konten diisi, tapi harus kreatif dong. Betul. Nah, makanya saya sangat setuju dan salah satu yang mendorong agar konten kreatif, YouTuber, TikToker itu menjadi profesi. Yes. Ya, jadi alumni sekolah SMK, SMA, perguruan tinggi yang nganggur itu kebanyakan itu tidak hanya dia terobsesi pilihannya itu PNS gitu, Siap. anggota dewan, dagang, pengusaha. Karena PNS itu masih berada di Dia pucuk, panjang Pak. sekali, apalagi dengan tren sekarang PNS akan dikurangi, ya kan? Nah, jangan gambaran dia tuh pengen jadi pegawai Yes, kelurahan, di kecamatan dengan baju dinas, apel pagi, ngabsen itu kan Siap. sebenarnya bukan hanya satu-satunya pilihan. Gitu. Siap. Tapi mainstream ke arah sana tinggi, ekspektasi publik orang tua dan para sarjana itu tinggi. Siap. Nah, makanya kita tuh ingin hargai profesi itu, karya itu dengan legitimasi. Yes. Di KTP misalnya bahwa statusnya bukan lagi wira swasta. Tapi Wira swasta YouTuber. kan PAIS itu kan ditutup, itu kan pas dibuka pengangguran. ya YouTuber misalkan, TikToker atau kan subsider apa. Siap. Tapi kalau ngomongin soal kreatif, bangsa Indonesia sudah tidak diragukan lagi Iya. nih Pak Jajul soal kreativitas ya. Tapi yang menjadi pertanyaan Faiz berikutnya, selain dinilai sangat kreatif bangsa Indonesia, ini netizennya juga terkenal dengan barbarnya nih. Iya, memang. Kalau Pak Jajuli melihatnya seperti apa? Bagaimana teman-teman agar di media sosial ini agar tidak terlalu liar seperti itu, Pak Jajuli. Kita rehat dulu, jangan dijawab, Pak. Oke. Setelah yang satu ini tetap di Ekbis Banten. Yes, terima kasih sahabat Ekbis Banten dimanapun Anda berada. Tentunya Faiz di studio Ekbis Banten ya. Ini masih bersama dengan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Pak Jajuli Abdillah. Masih setia. Terima kasih banyak Pak, masih setia Sama-sama, ngobrol-ngobrol bareng Faiz. Faiz. Tadi sempat ke pending pertanyaan Faiz Pak, kalau soal kreativitas kan sepertinya kita tidak usah meragukan lagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi selain kreativitas yang luar biasa, ternyata netizen kita juga termasuk banyak beberapa survei, tapi nggak tahu siapa yang survei sih Pak. Ini termasuk netizen yang paling barbar, Pak. Artinya kalau di media sosial tuh kadang-kadang tidak terkontrol. Bapak melihatnya aturannya seperti apa sih Pak dalam rangka kita bermedia sosial? Ya, sikap yang direfleksikan dalam bentuk tulisan itu apa, respon baik, like chattingan, status itu kan memang berangkat dari dalam. Yes. Yang kalau Aristoteles bilang apa yang kita lakukan itu tergantung apa isi kepala kita. Siap. Nah, sebenarnya generasi kita hari ini tuh diisi kepalanya diisi apa gitu. Asupan-asupannya. Kalau memang gizi yang bervitamin ya, yang berkualitas, santunan, moralitas. Yes. Ada adat ketimuran kita. Ya iyalah, itu kan budaya itu jelas. Nah, maka refleksinya akan dalam bentuk tulisan. Karena kan ini tekanan yang dilampiaskan dalam bentuk wah gua harus respons saking bebas, saking terlalu luas kebebasannya gitu. Akhirnya dia apa aja. Karena tidak terkonsep. Ya, maka saya selalu bilang begitu, apa yang kita lakukan tergantung apa yang kita ucapkan apa yang kita di pikiran kita. Siap. Nah, disitulah kita mulai bermain. Ya, pendidikan salah satunya ya. Siap. Pendidikan tidak hanya formal. Artinya kalau bicara pendidikan, Pak It, jangan dijebak dengan pendidikan yang sekolah, Yes. bangun pagi berangkat, apel pagi, Seragaman, baju kemudian dapat sama, tugas, dikasih PR gitu kan. PR. Nah, ini jebakan juga sebenarnya kalau terlalu terperangkap di ritualitas yang seperti itu. Makanya di luar itu harus ada ruang gerak lain yang diisi dengan karena begini, media ini kan udah lepas kontrol, masuk kemana-mana, ke Yes. toilet aja masuk, ya kan, ke kamar mandi masuk, kemanapun masuk. Ya, artinya sebenarnya ada peluang untuk mengisi, Yes. ya kan, di mana saja bisa. Siap. Nah, siapa yang mengontrol itu kan nggak ada. Siap. Nah, oleh karenanya maka pendidikan itu baik di rumah maupun di lingkungan kemana dia bergaul itu mesti ada. Nah, saya masuk ke situ, masuk ke dunia yang non formal sehingga generasi muda begitu ya, itu mampu untuk berkonten tapi kreatif, tapi juga kreatifnya ini kreatif. Saya maksud Pak paham. Ini negatif positif kan gitu. Ya tentunya positif kan. Ya kan, positif. Nah,
Nah, makanya konten positif itu yang Yes. yang harus diramaikan ya. Betul. Ya kan Siap. supaya nggak barbar. Siap, betul. Dia disebut barbar karena kan negatif. Negatif, betul. Ya kan saling menghujat, saling hasut. Dan ini bukan budaya kita banget Bukan, lah. bukan budaya Indonesia banget Bukan. lah, dan ini yang sedang dikawal oleh Ya, di betul, Komisi 1 DPRD Provinsi Ya. Banten, karena tadi banyak banget mitranya ya Pak ya. Apalagi bentar lagi 2024, bentar lagi ya, mitranya kan kalau Komisi 1 ya KPU, Bawaslu, penyelenggara Jelas, pemilu jelas. lah. Ini harus benar-benar fight. Pak, kalau pertanyaan Faiz berikutnya, kalau Faiz lihat dari perjalanan karir seorang bapak itu kan artinya nggak mudah, artinya merintis yang benar-benar perlu berdarah-darah lah untuk sampai di posisi ini. Artinya kalau pertanyaan juga biasa. Kalau Dramatis banget loh. kalau pertanyaan Faiz berikut, ada lagi nggak sih Pak yang ingin Bapak capai Pak sebenarnya? Bilang berdarah-darah yang mau nyalek jadi gagal. Faiz, kita kan berangkat dari dunia aktivis ya, gerakan ya. Maka kita tuh mengalami yang namanya pergumulan sosial yang keras ya. Kita pernah nggak punya ongkos, kita pernah warawiri. Bukan nggak pernah sering, bayar Pak. kontrakan. Ya kan sering ya. Kita pernah makan apa adanya, bahkan nggak makan puasa Senin Kemis. Ya kan bukan hanya ibadah puasanya, tapi kita ya menggeser supaya hemat aja kan. Nah, walaupun itu ibadah. Nah, kemudian juga kita mengalami tekanan-tekanan sosial. Kita mengalami suatu suasana di mana kita berdialog, berargumentasi, berdebat begitu. Yes. Kita juga mengalami satu situasi di mana kita mesti selesaikan persoalan Yes. dalam kondisi yang pelik, ambil keputusan dalam kondisi yang mendesak dan Yes. dan tertekan kan gitu. Nah, dari situ modal investasi sosial saya, sehingga ketika masuk dalam kancah demokrasi elektoral itu memang akhirnya bukan hal yang baru begitu ya. Yes. Berhadapan dengan guru ngaji, dengan amil, dengan ibu-ibu, dengan pelajar, dengan petualang politik, dengan aktivis, dengan pemuda remaja, itu kita proporsional aja gitu, kita hadapi aja. Gitu ya. Dan kedua, perjumpaan saya dalam dunia intelektual misalnya ya, itu kan kita di kampus dengan mahasiswa juga kita pelajari bagaimana secara teoritis ya. Saya kebetulan di kampus dulu belajar mengajar filsafat politik misalnya. Yes. Ya bagaimana kita politik sebagai sebuah nilai, keadaban ya. Nah sekarang saya harus berpraktek sebagai politisi, ya kan. Nah saya harus, ada gimana nih, jangan sampai kontradiksi kan. Yes. Kontradictio interminis kalau kata almarhum Kang Jalal gitu ya. Siap. Melakukan sesuatu, kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di kita, jangan sampai itu. Lah, kesantunan, jangan baperan, jangan hasut, jangan dengki, senyum-senyum aja gitu kan. Sehingga itu pun menjadi sebuah strategi politik, sehingga orang yang disebut lawan politik menjadi pegal juga tuh ngadepin kita gitu. Kok gue omongin nggak? Jangan baper ya. Ada prinsip-prinsip yang memang saya Faiz, ini yang sedang saya gerakkan di kalangan anak muda terutama yang masuk dunia politik. Jadi kita harus demokrasi elektoral yang kita anut ini dengan sistem demokrasi yang dalam tanda kutip yang sangat liberal ini memang ini harus kalau boleh dibilang tidak menguntungkan buat aktivis, sangat tidak menguntungkan. Walaupun ada di sebelah sana ada aktivis yang jadi karena proses politik, ya kan. Tapi lebih banyak lagi aktivis yang nggak jadi dengan proses itu. Siap. Jadi jangan lihat yang jadi aja, banyak juga yang nggak jadi. Nah problemnya adalah kenapa dia jadi, kenapa dia nggak jadi, kan gitu. Nah itulah ada perpaduan, kita menyebut kolaborasi antara teori politik, praktek politik di lapangan yang kita sebagai apa itu namanya relawan, tim sukses, konsultan, juga administrasi politik. Saya pernah di KPU 5 tahun. Siap. Ya, legal administratifnya saya bagaimana itu terkait dengan administratif ya, politik administratif. Politik sebagai sebuah branding persepsi kita belajar juga. Nah, politik sebagai sebuah gerakan politik yang mengambil kekuasaan, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang itu ya nggak ada sekolahnya itu. Mungkin ia juga di pasca sarjana Pikom ya kan, itu nggak akan ketemu juga di situ. Nah itu, kemampuan mengkolaborasi itu adalah kecerdasan. Siap. Jadi individu-individu yang pintar, ketika dia belum berbuat banyak dan belum mampu mengkombinasikan banyak retakan-retakan ya, pencarian-pencarian itu, kalau kita susun menjadi sebuah puzzle yang tersusun, itu butuh kemampuan. Ya, makanya saya mengumpulkan orang itu seneng. Siap. Ya kan, pokoknya lu ngumpul aja gitu ya. Siapapun itu. Siapapun itu. Ada yang lagi ribut kan, kok gue diajak Bang Jajuli?
Padahal dia lagi berantem, gue ambrogin aja gitu, waduh bang, ya kan? Jadi kalau ketemu cair itu. Tapi kalau lebih banyak ibu-ibu yang dikumpulin, Itu lagi beneran aja di update-nya ibu-ibu. ya kan kalau taklim gitu kan ya. Kebetulan begini Pak, saya kan pernah lah, nggak lama sih 8 tahun di pesantren ya, di Kobong gitu ya, kita belajar dikit-dikit soal bagaimana ilmu dakwah, bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana kita belajar kitab-kitab klasik dulu kan. Siap. Itu lalu kita sampaikan juga kan, kita amalin kan. Siap. Dan ternyata yang paling indah, paling dialogis, paling nyambung itu saya dengan ibu-ibu. Siap. Jadi dengan metode-metode yang cair gitu, responsif gitu, ibu-ibu itu memang. Siap, Pak Jajuli, di tengah jadwal Bapak juga yang luar biasa padat juga nih kalau Faiz lihat Biasa agendanya dari pagi sampai malam, dari satu titik ke titik yang lain gitu kan, ini nggak ada capeknya. Tentu ada satu hal yang harus dilakukan untuk setidaknya merilis stres, mengembalikan lagi semangat yang mungkin hilang, hobi lah. Punya hobi apa sih? Selain baca buku ya, ini soalnya Pak Jajuli Tahu lah ya. hobi banget baca buku teman-teman. Dan beli buku. Kemana-mana bawa buku ya. Sekarang lebih banyak bukan, lebih. Tapi bukunya masih hobinya bawa buku ya, bukan baca buku. Klimis banget bukunya ini. Belum dibaca, Ini baru dibeli. Makhapelar ya, Pramudia Anantatur ya. Ini buku terbaru yang Ya, ini buku lama. Ini buku lama dan saya beli baru karena saya udah pernah baca karena kemarin di pameran ada di Obral gitu ya, diskon gede gitu di JCC di. Ini menarik nih. Seorang ketua komisi 1 DPRD Provinsi Banten masih nyari buku yang berdiskon ya. Iya, gitu. Saya kebetulan saya kan senang ngajak anak yatim santri yang misalnya saya ajak ke perpustakaan, saya ajak ke pameran gitu. Jadi bukan saya sendiri. Saya ngajak anak santri tahfidz, santriwati kebetulan ada temannya anak saya. Mungkin dia jenuh ya. Saya ajak liburan, ya saya ajak pameran gitu. Kadang-kadang saya ajak ke bioskop kalau ada film-film anak-anak gitu. Nah memang ada kudik begini Pak Faiz ya. Di awal saya ini dikata-katain loh, dinyinyirin loh. Dinyinyir ya. Wah Dewan ngapain bawa buku gitu, so apa teoritis, so akademik gitu ya. Itu tapi kesininya teman-teman 6 bulan kesini itu satu pun dari 84 anggota Dewan udah nggak ada tuh. Bahkan kalau ada Dewan yang bawa buku misalnya yang nggak biasa bawa buku, lu kayak Jajuli aja loh. Jadi emang tantangan dan saya emang sengaja saya jarang pakai dasi, saya jarang pakai safari, jarang nempelin pandang pin di situ. Saya bawa, tapi saya jangan sampai nggak imbang juga, jangan sampai saya males, jangan sampai saya jarang masuk, jangan sampai saya nggak aktif gitu. Tapi jangan sampai saya kering gagasan, makanya saya tetap. Siap, artinya kalau sekarang nggak bawa buku justru malah dinyinyirin. Iya, tumben ya. Tumben gak bawa buku. Apa nih ya? Kadang-kadang ya saya bawa ini aja. Jadi kalau Pak Jajuli mah itu ibarat Banten dan Debus ya Pak ya. Banten nggak bisa dipisahin dari Debus nggak bisa dari Banten. Berarti kalau Pak Jajuli itu buku sebenarnya. Iya, dan saya membiasakan misalnya dia ulang tahun, teman saya di satu kantor di komisi ada ulang tahun buku. Adanya buku. Ya kan. Kemudian saya kondangan anak muda ya buku yang relevan ya. Buku kadonya orang lain kan kado parcel apa saya buku. Kemudian simbol-simbol misalnya kalau ada saya di organisasi ketua IJMI di Kota Tangerang misalnya dulu saya di KAHMI, presidium KAHMI. Kalau rapat-rapat itu saya nggak suka tuh. Kalau sekedar diundang rapat presidium KAHMI atau IJMI atau rapat apa saya nggak suka tuh. Kalau undangannya hanya rapat. Saya tuh selalu karena saya punya kekuasaan untuk merubah tradisi itu. Misalnya undangannya adalah bedah buku gitu, atau launching buku gitu ya, atau diskusi buku. Nah itu isinya ya kita bisa rapat di situ gitu. Jadi spanduknya kan asik tuh kan. Jadi ada bukunya, ada ini. Jadi jangan kering gagasan di situ. Dan saya memang salah satu yang aktivis di organisasi dan sekarang saya agak otokritik terhadap organisasi yang ada. Itu yang saya ibaratkan seperti crowd. Crowd itu dalam teori sosiologi kerumunan. Banyak, ada ketuanya, ada strukturnya, ada stempelnya, ada suratnya, tapi apa maknanya gitu? Apa yang mau diambil, yang mau dibawa, apa yang mau dicapai apa? Kadang-kadang nggak ada itu, kering gagasan, kering ide, kering inovasi. Nah di situ saya menyebut crowd. Ya, jadi makanya kita isi yang formal itu dengan suasana informal, tapi bermakna, bernilai, ya kan? Nah stand up, saya mulai nih stand up politik ya, tidak hanya komedi, jadi stand up. Saya suruh maju aja. Saya terbiasa diskusi itu, jangan terlalu ini narasumber siapa, jangan kita tuh narasumber gitu. Jadi 10 orang kumpul kita diskusi, kemudian ini siapa nih? Enggak, lu aja bicara pengalaman gitu. Akhirnya kan dia mencoba untuk baca, mencoba untuk menyampaikan, mengeksplorasi. Siap, artinya semua orang bisa jadi itu literasi. Jadi narasumber ya. Iya, jadi jangan menunggalkan bahwa seolah-olah kalau
kalau kita gelar diskusi kemudian nih narsumnya nggak ada, gagal lah diskusi itu. Ya kan ya? Ya, kita ingin mencoba bahwa semua orang, semua individu punya gagasan, punya pengalaman. Siap. Dia hanya menyampaikan, kalau dia nggak bisa tulis, omongin aja. Siap, sepakat. Ya kan? Artinya di mana-mana harus gagasan itu dimunculkan. Iya. Tapi menarik ini tadi Pak Jajadulu juga mengatakan bahwa rasanya kalau kita melihat Indonesia saat ini, terutama dari sisi literasi, bagaimana teman-teman gemar membaca, rasanya masih sangat rendah sekali. Ya itu makanya sekarang kan bergeser ke digital. Kan begini bos, migrasi TV analog salah satu aja menjadi digital itu kan sesungguhnya kita diajarkan untuk mulai merubah mindset berpikir juga migrasi gitu. Jadi kalau budaya kita, mindset kita nggak bergeser, nggak bermigrasi, lah gimana? Kehidupan dunia udah digital semua. Di era disrupsi kan udah cepat, kita masih di luar udah matic nih, udah gitu kan. Lah kita masih gigi satu. Iya kan? Nah kita masih berpikir yang sangat klasik. Begitupun kalau saya Komisi 1 kebetulan banyak narsum bermitra kerja dengan Diklat, Badan Diklat yang di PBSDM. Itu kan saya paling seneng tuh ngisi narasumber materi atau diskusi dengan calon PNS, yang prajab, itu saya paling seneng tuh. Saya ingin mengisi di ruang yang kosong karena mereka kan sangat rigid, sangat formalistik, sangat teknokratik, rapi duduknya pakai dasi kan. Nah saya ajak yang lebih bebas gitu. Yang lebih luas, yang lebih kreatif, bahwa Anda nanti masuk dunia birokrasi pun jangan terlalu kaku, Anda berhadapan dengan dunia luar. Betul. Kaku gitu. kayak kanebo kering ya. Ya kan? Nah, kita carikan bahwa tantangan ke depan ini udah nggak zaman Anda PNS hari ini bukan PNS 10 tahun yang lalu. Betul. Gitu. Maka kalau orang yang sekarang jadi PNS berpikir seperti PNS yang lalu, hanya dapat tunjangan, absen, gaji, duduk, diperintah atasan. Nah, ini nggak akan tergilas. Gitu. Jadi selain baca buku, hobinya apa lagi nih, Pak Jajali? Ya, karena ini untuk nambah penghasilan, kadang-kadang saya diundang narasumber seneng juga itu. Tapi yang legal ya. Badminton, futsal. Tahu aja loh. Badminton masih, jogging saya. Jogging. Jadi ada lucu yang ini yang saya sampaikan di Faiz. Komisi di Dewan itu ada 5. Jadi ada komisi 6 namanya. Itu komisi 6 itu diisi oleh anggota dewan yang suka jogging. Jadi setiap kunker dimanapun ya, besok kita mau ke Batam, lalu ke Bali, lalu ke Surabaya. Komisi 6 selalu ada itu? Komisi 6 tuh selalu ada dan ngumpulnya tuh jam 6 pagi, habis subuh langsung kita berangkat jalan. Kita jogging, jalan pagi. Ya itu ketemu, karena udah kebiasaan ketemu, akhirnya sekitar 8 sampai 11 orang itu hobinya sama tuh, baca jogging. Buku, jalan kaki, badminton, futsal? Ya enggak. Kenapa? Agak berat ya. Enggak. Jalan itu akhirnya jogging itu akhirnya saya manfaatkan misalnya ke tempat nongkrong ibu-ibu, ke tempat senam, ke warteg, lagi-lagi kita ngunjungin karena saya hobi ngobrol gitu ya, hobi juga ngobrol, datengin apa sih keluhan ET di sini. Nah, makanya saya jadi anggota dewan 1 hari saya dilantik, hari kedua saya sudah launching rumah aspirasi. Hari kedua saya sudah launching. Ada rukun pinggir jalan, nggak begitu ya, 2 kali ini gitu. Dan itu punya istri saya, membebaskan istri saya di situ. Kemudian itu perpustakaan saya, banyak dikelilingi buku semua. Dan itu juga ada yang jaga, saya gaji. Nah itu untuk menampung setiap hari keluhan-keluhan warga. Jadi nggak ada saya, itu datang warga, ketemu. Jangan sampai dulu begini, karena saya juga ngerasain jadi aktivis kan kayaknya dulu benci banget sama dewan gitu. Benci saya. Janjinya 5 tahun sekali. Ya kan saat kampanye enak banget ngomong. Warga di PHP-nya gitu ya. Ketika jadi dihubungi susah. Betul. Ditelepon susah. Rumahnya kosong aja. Rumahnya kosong. Pagi udah berangkat, malam belum pulang. Aspirasi nggak ada yang jelas. Betul. Ditampung. Minggu depan tanya ditampung lagi. Tahun depan udah tampung, Pak. Total 5 tahun. Total 5 tahun. Datang lagi. Itu artinya cara pandang itu dulu ada di saya. Nah, ketika saya jadi saya pusing juga. Ini jangan-jangan orang benci sama saya. Kenapa? Karena dulu saya pernah benci sama dewan. Ketika saya jadi dewan, jangan-jangan ini orang benci sama saya. Akhirnya saya saya identifikasi karena kita punya nalar. Saya identifikasi apa sih yang membuat orang benci. Ternyata yang membuat orang benci tadi itu awalnya dia sederhana menjadi sombong, menjadi sok kaya gitu ya. Awalnya dia gampang ditemuin menjadi susah. Awalnya dia kaku ya kan. Awalnya nggak kaku loh, menjadi kaku. Awalnya populis menjadi elitis. Nah itu kan kontradiksi di publik, di masyarakat yang
wah ini nggak bisa nih. Saya jangan merubah gaya, jangan merubah gaulan, jangan elitis, jangan menak gitu kan. Nah, akhirnya bagaimana nih? Ternyata kita kan juga sulit dijangkau publik, warga. Karena kenapa? Kunker seminggu sekali kita berangkat. Waduh gimana nih? Wah saya ngerasain kenapa dulu saya benci dewan. Dewannya juga nggak ada mulu gitu. Nah akhirnya bagaimana caranya untuk menampung itu, menjawab itu. Akhirnya saya rumah aspirasi. Yes. Nah, rumah aspirasi itulah. Ada nggak ada saya umumkan datang ke sana. Siap 24 jam? 20 jam lah. 20 jam lah. Nah, tapi memang ada yang standby ya. Nah, siap. nanti setiap hari nih real time Bang Jajuli hari ini yang datang 5 surat atau 5 aspirasi atau 5 masukan. 1 undangan ada warga anaknya kawinan. Yes. Ya kan. 2 ada yang meninggal kita undang takziah katakanlah dia meninggal. 3 ada orang di rumah sakit ditahan karena nggak punya BPJS, nggak punya biaya untuk rumah sakit. Siap. 5 ada anak yang keluar dari sekolah karena nggak mampu bayar SPP. Siap. 6 ada orang yang memang sekolah udah lulus tapi ijazahnya masih tahan. Siap. Nah, kadang kan saya kemana-mana saya ngomong itu, saya bantu, saya kan tolong menolong, saya bantu, saya bukan menjamin, saya bantu. Nah, akhirnya ternyata omongan saya itu banyak yang merespon, datanglah mereka itu. Nah, tapi kan tetap harus kita bantu. Betul. Sekemampuan kita. Yes. Nah, akhirnya itu yang kondangan saya nggak bisa hadir, tapi tolong karangan bunganya aja deh, ya kan satu. Tadi seneng juga dia. Betul ya. Atau amplopnya titipin, atau nanti malam atau besoknya saya nyusul kondangan. Kedua, yang takziah kalau hari pertama saya nggak datang, mungkin malam ketiga atau malam ketujuh, ya kan untuk takziah karena saya lagi di luar kan. Keempat, yang rumah sakit nggak punya BPJS, tolong rumah sakit mana KTP-nya, mana kakaknya, share ke saya. Nanti saya tindak lanjut apakah ke BPJS, apakah ke rumah sakit atau ke Dinkes. Siap. Ya kan, saya urus nanti soal soal kakaknya. Saya urus soal BPJS-nya yang nunggak. Saya urus soal rumah sakit. Apakah ini ada persoalan administrasi? Jangan sampai warga katanya gratis berobat atau dibebankan gitu ya. Hanya karena persoalan dia lupa BPJS dan nggak punya biaya kan kasihan. Nah, itu saya berhadapan hampir setiap saat itu. Nah, yang ijazahnya ditahan, Pak ini di sekolah mana dulu? Ya kan kalau di sekolahan saudara saya masih bisa saya bantu. Sekolah swasta, waduh swasta. Sekolah mana? Ya kan sekolah elit lagi. Berapa tunggakannya? 200-300 ribu? Enggak Pak, 4 juta. Wah lumayan kan? Nah, dengan kewenangan saya tetap saya datangin. Tetap saya hampiri sekolah yang bersangkutan, saya hanya nanya saja. Anak ini anak orang susah. Saya udah data nih orang susah. Ini rumahnya, kondisi rumahnya. Bapaknya udah meninggal, ibunya kuliah nyuci. Ijazahnya 5 tahun ditahan di sini. Ya kan, jangan kan buat nebus ijazah, buat makan aja susah. Kan gitu. Yes. Tolong bantu, Anda nggak bisa nggak? Saya membantu dia. Anda bisa nggak bantu? Ya kan, oke lah kalau Anda swasta, Anda butuh biaya swasta kan artinya bayar dong, ya kan gitu. Tapi Anda nggak mampu. Saya membantu dia 1 juta misalnya, kan 4 juta. Tolong Anda bantu 1 juta, dikurangin 2 juta misalnya. Akhirnya saya tebus harga 2 juta misalnya gitu ya. Yes. Ya kan? Nah, tapi saya juga edukasi ke anak ini, kamu tuh udah saya bantu. Kamu bener ya sekolahnya ya, kamu yang bener kuliahnya ya. Kamu ngaji ya, awas kamu. Kamu bener kamu. Laporannya 24 jam. Nah, ini dia selesai kan? Nah, banyak macam-macam lah, apalagi yang musim. Ya Bang, akhirnya karena saya membuka itu, makanya teman saya nyindir nih, Pak Is, teman saya sama Dewan nih nyindir. Bang, gua ngeliat lu pegel. Jangan Bapak saya ngeliat pegel banget, Pak. Nah, itu gimana caranya kita nikmatinnya? Karena sistem berjalan. Jadi saya itu by system. Jadi titik-titik yang dulu saya dipilih pun saya juga. Siap. Nanti saya ingin kita itu tolong menolong. Betul. Jangan, walaupun kita kadang-kadang dalam hati ya, kita mengkaitkan untuk pengen kepilih lagi, pengen didukung orang dipilih karena kita kebaikan kita, tapi agama nggak mengajarkan itu. Siap. Saya sampaikan ke ibu-ibu itu, ke majelis taklim, kemana-mana siapa, bahwa kita hidup orang beragama, perintah agama adalah tolong menolong. Saya anggota dewan, saya nolongin ibu, saya nolongin anak ibu. Mungkin suatu saat ibu nolongin saya. Siap. Kalau saya punya kebutuhan. Dahsyat. Nah, apakah nolonginnya dengan nyoblos? Itu soal lain. Gitu kan. Tapi kalau saya mengasih sesuatu, kemudian saya berharap dipilih, kemudian saya nggak dipilih, sakit hati jatuhnya. Siap. Akhirnya. Dahsyat. Ya kan? Pasti begitu. Karena banyak pengaduan itu. Siap. Jadi saya nggak tipu. Tapi di luar itu, Pak Is, teman-teman ya nanti ada ilmunya juga. Bagaimana suara kita paling banyak, kedua ya dicoblos, pendatang baru pertama kali nyalek, nyubi banget. Nah, itu nanti ya. itu agak konsultan aja mahal agak intimate soalnya kalau itu dibongkar iya. beresiko
berisiko banyak kompetitor ya. Iya. Pak Jajuli, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast Ekbis Banten. Terima kasih banyak, semoga apa yang Pak Jajuli sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ini luar biasa teman-teman ya, di tengah jadwal beliau ini tapi standby laporan-laporan aspirasi terus disuarakan oleh masyarakat terutama di daerah pilih ya Pak Jajuli. Terima kasih banyak. Terakhir mungkin apa yang ingin Pak Jajuli sampaikan untuk konstituen? Ya, saya menduga tadi agak serius, ternyata bisa dinamis ya kita ya. Bisa serius, bisa nggak serius tadi ya. Ya, maksud saya juga nggak bisa menjamin bahwa saya akan terpilih lagi karena lagi-lagi sistem demokrasi yang kita anut hari ini butuh tantangan. Bahwa ada oligarki, ada dinasti, ada uang di situ. Nah, saya memang terutama soal politik uang, saya memang sedang kampanye bukan 5 tahun sekali, kampanye anti money politik. Kalau saya mengedukasi, saya nggak jangan mengkaitkan apa yang kita kasih dengan suara dan akhirnya orang milih termotivasi karena uang. Saya sampaikan itu dosa. Kalau kita memberikan sesuatu dan kita minta dipilih, kita meracuni pikiran-pikiran warga. Tapi kita menolong aja. Sambil kita nolongin orang, mungkin kita berdoa dan berharap suatu saat mungkin Bapak Ibu akan nolongin saya. Itu saja. Jadi teman-teman yang akan berminat ya maju apalagi anak-anak muda, tetap ini adalah zona yang ada ilmunya, zona yang ada surveinya, zona yang ada metodologinya. Jadi nggak hanya yakin menang, yakin jadi, tapi ini memang ada terukur. Ya, makanya kolaborasi itu penting. Satu kata bahwa ilmu, pengalaman dan praktek-praktek lain. Kemudian kita sendiri, anggota dewan sendiri nggak mungkin dengan kolaborasi dengan media, kolaborasi dengan publik kan. Semua kegiatan itu teman-teman udah kita hindari pragmatisme di masyarakat, terutama uang, dengan cara kita kolaborasi. Kolaborasi adalah kegiatan masyarakat. Kalau kita kolaborasi, Anda punya apa, saya punya ini, Anda punya, saya punya ini, kita jalan. Itu, dan tinggalkan hal-hal yang simbolik formalistik. Kita mulai ke arah yang substansi. Terakhir, ibarat cecak, mutus ekornya, intinya tubuhnya lari entah kemana, ekornya goyang-goyang. Kadang-kadang kita berdebat pada ekor itu, padahal bukan cecak. Dimanapun kita berdebat di situ, tapi intinya, substansinya, esensinya lari entah kemana. Nah, kita kembali sekarang, kita harus mencari esensi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ditutup. Saya harus kasih pantun nih. Pantun. Cakep. Ya, kopi panas di dalam gelas. Cakep. Makan siangnya pakai soto babat. Buka mata biar jelas. Ekbis podcast memang keren dan hebat. Sahabat-sahabat semuanya, doakan saya semoga konsisten dan istiqomah. Terima kasih banyak Pak Is pamit, Pak Jajuli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.